saat akan berangkat sholat id, bayar zakat fitrah itu waktu terbaik. Muttafaqun alaih. Monggo didengarkan terjemahnya, monggo dibaca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dengan kurma 1 syok atau dengan syair 1 syok atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua dari golongan kaum muslimin. Iya. Dan beliau menyuruh agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar selesai sembahyang hari raya. Iya, jadi pagi itu waktu terbaik. Yang jadi masalah di kita belum terbiasa yang terbaik itu. Makanya guru riyoyo kadang-kadang wis bayar zakat. Malam riyoyo kadang-kadang wis mari nek bagi zakat. Tapi waktu terbaik itu yakni saat mau berangkat menuju ke tempat sholat. Kalau di sini nanti sholatnya di mana? Di sini. Iya, alhamdulillah. Untuk sementara. Berikutnya harus diprogram di lapangan atau di tanah lapang. Ngene pesta duren kok enak. Dulu Kediri itu ceritanya saya nggak tahu. Jadi yang sholat itu hanya 6 orang, untuk lapangan Brawijaya Kediri sing gene bal-balan ini. Sing delok sak pirang-pirang. Delok sholat itu pertama. Cerita Kediri dulu sholat di tanah lapang itu diguyu-guyu wong. Delok ke jarene najis, duyui sapi, duyui jaran macam-macam. Sekarang masya Allah jamaahnya gak kamut lapangan ini untuk jamaah itu. Padahal banyak tanah lapang itu digunakan untuk sholat. Kembali kepada kewajiban zakat fitrah itu adalah kita semuanya. Satu yang kita perhatikan, jenis makanan yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah kita ini adalah kurma. Sunnahnya kan kurma. Nabi kan sampai wafat nggak pernah zakat beras, nggak pernah. Terus kata Nabi tadi kalau nggak ada kurma ya syair. Apa syair? Gandum atau jagung candal. Kemudian apalagi? Banyak ya. Maka kita lanjut hadis pendek berikutnya. Walibni adien wadarukutni bi isnadin dhaifin uhnuhum anitawafi fi hadzal yaum. Dengan hadis yang pendek yang dhaif ini, maka akhirnya mengerucut bahwa zakat itu harus diprioritaskan untuk fakir miskin. Beda dengan zakat mal, beda ya. Zakat mal asnaf 8. Tolong Mas Wawan, Quran terjemahnya dibuka. Surah At-Taubah ayat yang ke 60. Ya, ini tadi jenis yang kita gunakan untuk membayar zakat adalah makanan pokok, bahan makanan pokok. 60. Yang kedua, ukurannya adalah 1 sok. Kemudian siapa yang harus bayar zakat? Semua umat Islam, baik kecil maupun besar, laki maupun perempuan. Ketemu sudah? Monggo dibaca.
Kita simak bersama-sama. Terus dikekno sapa zakat fitrah iki? Monggo. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang digunakan hatinya mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, jangan sampai lupa ya, kita semuanya wajib membayar zakat. Yang kita gunakan apa? Kalau zaman Rasul bahan makanan pokoknya adalah kurma, dan itu yang terbaik. Tapi bahan makanan pokok di Indonesia ini bukan kurma, tapi beras. Maka beraslah yang kita gunakan untuk membayar zakat fitrah. Ukurannya sak piro? Satu sok dikekno sapa? Tadi sudah dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu angin pestining utawi zakat fitrah atau zakat mal atau zakat tijaroh atau zakat zuruk atau zakat hewan ternak, itu hanya ada dil hasr, ada innama. Maka terjemahnya tadi sudah dibacakan, hanya diberikan kepada fuqara dan masakin. Surah At-Taubah ayat 60. Kemudian wal amilina alaiha, yang ketiga diberikan kepada amil. Panjenengan nate pirsa tenggening masjid kata wong ngedum beras niku jenenging amil napa relawan zakat fitrah. Ada yang menyebut amil, ada yang menyebut relawan, ada yang menyebut panitia. Di sini jelas wal amilina alaiha, yang menegaskan amil dikasih alaiha ini adalah Allah. Maksudnya orang yang ngurus zakat itu tidak nyambi bekerja yang lain. Gak disambi ngojek, gak disambi nguli, gak disambin, gak khusus ngurus masalah zakat. Dan mendapat SK dari negara, dari imam bahasa hadisnya. Imam kita siapa? Imam kita Jokowi. Jokowi menunjuk Menteri Agama, mungkin dibantu oleh MUI, dikasih SK. Terus dikasih ilmu membagi zakat. Karena ada buku atau kitab yang ditulis oleh seorang ulama, judulnya itu gak enak. Judulnya itu penjahat zakat fitrah adalah panitia zakat itu sendiri. Dan itu penjahat paling jahat, lebih jahat dibanding rampok. Sampai seperti itu kan gak enak deh. Apa masalahnya? Di buku itu dijelaskan, satu yang dikatakan penjahat tadi ada 3. Satu adalah orang yang sudah berkewajiban bayar zakat tapi nggak mau membayar zakat. Maka saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mau bayar zakat betul-betul diperang seperti memerangi orang kafir. Sampai seperti itu, karena ini sudah masuk rukun Islam. Jadi yang pertama, ada sebuah buku tadi mengatakan penjahat zakat itu adalah panitia zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat tapi menerima. Kalau dia itu sudah ngomong, Pak, kalau senes fakir, senes miskin, kalau senes asnaf, kok pangkat dikei mawon, ini sing ngekei iki termasuk
penjahat yang paling jahat, karena menyerahkan zakat tidak kepada mustahiknya, tidak kepada yang berhak menerima. Yang menerima sudah dijelaskan sama Allah hanya 6, hanya 8 tadi. Kita hitung lagi. 1, innama shadaqatu lil fuqara. Yang kedua, lil masakin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yakni para amil zakat fitrah dan zakat mal itu. Yang keempat, siapa? Setelah Allah firmankan wal amilina 'alaiha, yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Ana wong barusan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk status mu'alaf. Ini berhak menerima zakat dalam rangka untuk mengokohkan hatinya di dalam keimanan dan keislamannya. Anten pinten sekawan niku, 1 fuqara, 2 masakin, sing nomor 3 amilin, yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, yang kelima riqab. Di sini sudah enggak ada. Riqab itu hamba sahaya yang sudah dikasih kesempatan untuk menjadi orang merdeka tapi harus bayar. Maka untuk melunasi menjadikan dirinya merdeka itu boleh diberi bagian dari zakat. Tapi zakat fitrah jumlahnya gak akeh. Merdeka sekarang mungkin sampai puluhan miliar atau puluhan juta atau ratusan juta. Tapi zakat mal insya Allah cukup. Tapi kalau zakat fitrah ini mengerucut kepada fuqara dan masakin yang diprioritaskan itu karena ada hadis nuhu anitawafi, berikanlah kecukupan para gelandangan, para pengemis, para pengamen. Jangan sampai di hari raya itu masih ada orang yang ngemis-ngemis atau ngamen atau gelandangan. Jangan, dicukupi dari zakat itu. Nah ya, setelah kita tahu innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang keenam wal gharimin. Gharim itu adalah orang yang punya hutang. Sehat atau bahasa yang lain itu ada kalimah aidin, orang-orang yang punya hutang. Setelah tadi kita tahu ada adatul hasr, ada alaiha, kemudian di sini ada kalimah gharim. Gharim ini orang yang punya hutang bukan karena ngeredit motor, bukan. Bukan hutang karena ngeredit rumah, bukan. Tapi hutangnya gharimin ini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berhutang dan hutangnya itu adalah untuk mensiarkan agama Allah. Biarpun dia kaya. Satu misal, si A nanggung masjid Mujahidin Wonosalam habis sekian ratus juta, wis diutangke ya. Besok garing bayar, ternyata kesandung satu masalah sehingga bangkrut. Jangankan untuk melunasi hutang yang ratusan juta, untuk biaya hidup dirinya saja sudah sangat compang-camping. Nah ini berhak untuk menerima zakat. Disebutkan sama Allah namanya wal gharimina, bukan menggunakan wal aidina. Andai kan digunakan wal aidina berarti ngeredit motor di mobil, mari ngeredit terus jaluk bayar bagian zakat fitrah. Tapi ternyata Allah sebutkan dengan pakai kalimah wal gharimina. Yang ketujuh dan yang kedelapan wa fi sabilillah, yakni orang yang jihad masuk dalam medan pertempuran
angkat senjata bertempur melawan orang kafir dan tidak mendapat gaji. Sama amil tadi, orang yang bekerja ngurus zakat dan tidak ada gaji dari negara, hanya dikasih SK amil saja karena sudah lulus training menjadi amil. Yang terakhir Ibnu Sabil, wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ibnu Sabil adalah seorang musafir. Andikan saya ini rumah saya Jakarta, kemudian saya dari Malang, delalah nunggone kandangan situ di stop, nggak boleh nang Jakarta, kon balik mana nyantol nunggone masjid Mujahidin, walain rasak-rasak liwat alas, kehabisan sangu di sini. Biaya yang untuk naik sepur ke Jakarta habis buat makan tek gak iso mulih. Menggok nangani Mujahidin pas bagi zakat. Ini termasuk mendapat bagian, namanya Ibnu Sabil. Gimana? Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah maha tahu dan maha bijaksana. Gimana? Coba diulang lagi terjemahnya. Kita perhatikan sama-sama. Orang yang berhak menerima zakat, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat yang digunakan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. gimana? Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Berikutnya, Masjid Mujahidin sudah dibentuk amil atau dibentuk relawan atau dibentuk panitia? Gimana? Belum? Alhamdulillah. Gimana? Belum. Ini mudah-mudahan segera dibentuk